Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi ya dengan Bu Iko. Sekarang Ibu akan membahas masih di bilangan pecahan, yakni mengubah bentuk pecahan. Nanti kalian itu belajar mengubah bentuk pecahan biasa ke campuran, campuran ke biasa, biasa ke desimal, desimal ke biasa, dan juga nanti akan mengubah ke persen. Oke. Nah, adapun indikator pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengubah bentuk pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya ya, campuran ke biasa. Kemudian yang kedua, dapat mengubah bentuk pecahan biasa ke desimal dan juga sebaliknya. Dan yang ketiga, nanti dapat mengubah bentuk pecahan biasa ke persen. Begitu juga sebaliknya, persen ke biasa. Oke, di sini ada pizza. Nah, si anak ini dia menginginkan nih, Bu, gimana nih kalau misalnya mau ambil 2 bata, 2 pizza nih. 2 potong pizzanya itu kira-kira kalau diubah ke persen itu kira-kira berapa persen ya? Oke, yang pertama sekarang kita bahas ini dulu nih, pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, pecahan biasa ke pecahan campuran. Kemarin kalian udah belajar tentang pecahan biasa itu seperti apa ya. Nah, mungkin sekarang ada yang baru nih, pecahan campuran. Sebetulnya ini udah dipelajari saat SD. Pecahan campuran itu yang masih ingat, pecahan campuran ini adalah terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi campuran, yang namanya juga campuran ya. Jadi campuran ini dia terdiri dari bilangan bulat ini dan juga pecahan biasa. Jadi ini bentuknya nih, bentuknya itu A, B per C. Ini adalah bilangan bulat. Nah, si B per C ini adalah dia pecahan biasa. Jadi A adalah bilangan bulat dan B per C ini adalah pecahan biasa. Nah, kalian nanti mengerjakannya itu bisa dengan 2 cara. Nih, cara yang pertama yang ini ya. Kalian bisa yang awalnya pecahan campuran ini, kalian nanti mau diubah ke pecahan biasanya itu berarti tinggal ini C dikali A, kemudian ditambah B. Nah, kemudian selanjutnya kalian juga bisa dengan menggunakan bagi kurung. Jadi, kita lihat nih, contohnya itu misalkan 12 per 5. Nih, kalau pakai cara yang pertama, nih, kita tulis ya di sini ya, misalkan pakai cara yang pertama, kalian itu akan mengubah ke bentuk rumus yang ini. Berarti, lihat, di sini dia penyebutnya 5 kan? Berarti kita tulis lagi di sini, 5. Oke? Nah, berarti di atas ini 5 juga. Kira-kira 5 kali berapa ya? Yang isinya itu mendekati 12. 5 dikali 2 kan ya. Kalau 5 kali 3 kan kelebihan ya. Berarti 5 kali 2. Nah, sekarang tambah berapa nih, lihat. 5 kali 2 itu kan hasilnya 10. Nah, di sini kan dia maunya 12. Berarti ditambah 2 kan? Nah, jadi lihat, hitung lagi ya, 5 dikali 2 kan 10, 10 tambah 2, 12 kan udah sama dengan soal. Nah, berarti jawabannya ya udah, berarti jawabannya adalah 2, nih yang ini 2. Kemudian ini sebagai pecahan biasanya 2 per 5. Oke, ini bilangan bulatnya yang ini, kemudian ini pecahan biasanya, ini penyebutnya. Pecahan biasanya ini 2 per 5. Jadi 2 per 5. Jadi cara pertama ini kalian mengalihkan penyebut ini agar dia itu bilangannya itu mendekati soal. Ya, kalau pakai cara 2, nih cara 2 dengan menggunakan bagi kurung. Bagi kurung aja berarti tinggal bagi kurung di sini. Misalkan di sini ya. Di sini 12, kemudian di sini 5 kan? Oke, 12 dibagi 5, berapa hasilnya? 2 kan ya? 2. Kemudian si 2 dikali nih, dikalikan. 2 dikali 5 hasilnya berapa? 10 ya. Kemudian dikurangi. 12 dikurangi 10 hasilnya berapa? 2. 2 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa, udah berarti dia stop sampai di sini ya, stop.
Nah, berarti hasilnya ini adalah, ini hasilnya ya, bilangan bulatnya 2. Nah, ini sebagai dia itu sebagai sisa ya, sebagai sisanya 2/5 gitu ya. Jadi ada dua cara. Ini cara yang pertama dan ini cara yang kedua. Oke, selanjutnya bagaimana kalau dari campuran ke pecahan biasa? Jadi ibu nanti soalnya itu diketahuinya pecahan campuran. Masih cara tadi juga. Nah, kalian tinggal mengalikan ini nih. Nanti C-nya ini dikalikan sama A. C dikali A, kemudian nanti dijumlah sama si B. Per C, penyebutnya itu adalah C. Nah, kita coba ya. Nih, 81/2. 81/2 berarti sama dengan, ini tinggal dikalikan saja. Berarti 8 dikali 2. Ditambah ini, tambah 1, ditambah 1 per penyebutnya itu adalah 2 kan. Berarti 8 dikali 2 hasilnya berapa? 16 kan? 16 ditambah 1 hasilnya 17/2. Nah gini, ini kalau dari campuran ke pecahan biasa. Oke, next selanjutnya pecahan biasa ke pecahan desimal. Kalau biasa itu udah tahu ya, bentuknya itu kemarin apa? A per B ya. Nah, kalau desimal ini desimal ini merupakan bentuk bilangan pecahan yang terdapat tanda koma sebagai pemisah bilangan pecahan. Oke, sebagai pemisah bilangan pecahan. Oke, sekarang kita lihat ya contohnya. Nah, misalkan ibu punya pecahan apa ini? Pecahan biasa kan? 2/5 ini adalah pecahan biasa ya. Nah, kalian harus mengubah bentuknya ke pecahan desimal. Nah, kira-kira cara menghitungnya itu nanti kalian bisa menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama yang ini ya. Cara yang pertama ini dengan menggunakan metode bagi kurung. Nah, kalian mengatakan metode bagi kurung. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu ya di sini. Cara ke-1, oke. Dengan menggunakan apa tadi? Bagi kurung ya. Nah, dan cara menggunakan bagi kurung. Oke, berarti tinggal bagi aja di sini 2, kemudian di sini 5 nih. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti butuh 0 di sini. Oke, berarti di sini 0, nah, 20 dibagi 5. Sekarang bisa kan? 20 dibagi 5 hasilnya berapa? 4 ya. 4 dikali 5 hasilnya 20. Ulangi, tadi 4 ini adalah hasil 20 dibagi 5 kan? Nah, kemudian dikalikan 4 kali 5 hasilnya 20. Kemudian dikurangi 20 dikurangi 20 hasilnya berapa? 0. Oke, ini udah stop nih. Udah 0. Berarti ini jawabannya. Nah, berarti ini jawabannya. Jawabannya itu adalah 0,4. Yang ini jawabannya. Nah, gimana nih kalau pakai cara 2? Nah, cara 2 ini nanti kalian mengubah bentuk penyebutnya itu menjadi 10 atau juga 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, misalkan sekarang ini kita menggunakan pakai cara yang kedua ya di sini. Misal kita menggunakan pakai cara 2. Nah, 2/5. Kira-kira si 5 ini yang lebih dekat itu diubah jadi 10 kan? Bisa kan ya? Kalau 100 terlalu besar ya. Nah, di sini berarti 5. 5 kali berapa agar 10? 5 kali 2 kan? Nah, di sini 5 kali 2 agar 10. Oke, 5 kali 2 ini agar 10. Nah, yang atas juga sama. Karena di sini dikalinya 2, berarti yang atas juga sama dikali 2. Nah, jadi di sini hasilnya 2 dikali 2 hasilnya berapa? 4 kan? Kemudian 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, jadi jawaban itu adalah 4/10. Nah, kata kuncinya di sini lihat. Apabila di sininya per 10, berarti dia itu di belakang komanya satu angka. Angka 4 aja yang ini. Kalau berdasarkan per 100, berarti 2 angka. Nah, berarti jawabannya 0,4 gitu ya. Ini konsepnya. Nih, konsepnya Ibu mengingatkan lagi di sini. Misalkan lihat, kalau ada A, B. Ini kan di belakang koma satu angka nih, berarti per 10 ya. Berarti AB per 10. Kalau misalnya ada konsep A, B
C, di sini kan dua angka, berarti dua angka ini adalah per 100. Berarti A, B, C per 100. Bu, kalau di belakang komanya misalkan gini, A, B, C, D, E, F. Nah, ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya itu nolnya ada 5. Berarti per 100.000. Berarti di sini A, B, C, D, E, F gitu. Nah, ini tadi sama, karena di sini per 10 nih, berarti di belakang komanya satu angka. Berarti kita hitung dari sini ya. 1 stop koma kemudian 0,4 jadinya. Next, yang selanjutnya tadi dari biasa ke desimal ya. Nah, sekarang kita dari desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini cara menghitungnya. Misalnya di sini ada soalnya, ubahlah soal berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, sekarang misalnya di sini ada bentuknya A, B, lihat. Ini satu angka ya, satu digit. Berarti di sini per 10. Tadi mulai lagi yang tadi ya, AB. Di sini ada dua angka, 1, 2. Berarti di sini A, B, C. Tulis semua angka ini. Kemudian karena dua angka berarti per 100. Ini tiga angka, 1, 2, 3. Oke, berarti A, B, C, D per 1000. Ulang lagi ya tadi. Di sini ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4. Artinya 4 itu berarti nolnya ada 4. Berarti per 10.000. Di sini A, B, C, D, E kayak gitu. Nah, sekarang ini ya udah tinggal di ini aja. 2,3. Tulislah semua angka. 2 sama 3 kan. Di sini satu angka. Kalau satu angka per 10 kayak gitu. Tadi ini pecahannya ini kan penyebutnya pembilang itu lebih besar kan dibanding 10. Kita ubah nih 23 dibagi 10 itu. Yuk kita belajar lagi ya. Misalnya bagi kurung di sini 23 bagi 10. 23 bagi 10 hasilnya 2 kan? 2 kali 10 20. Dikurangi hasilnya berapa? 3. Berarti jawabannya ini. Hasilnya 2, sisanya 3 per 10. Ini nggak bisa disederhanain lagi ya, berarti stop sampai di sini. Sekarang yang ini, tulis angkanya semuanya, 125. Oke, di sini berapa? Ada dua angka nih, berarti per 100 ya. Per 100. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 125 bagi ini berarti 1 kan? 125 per 100 ya. Atau juga tanpa proses ini juga bisa langsung, berarti tinggal tulis 1. Nih, ini 1 ke sini ya. Kemudian yang ini itu jadi pecahan biasanya 25 per 100 kayak gitu. Nah, sekarang ini berarti 1. Nih, yang 25 per 100 ini bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 25 bisa kan ya? Bagi 25. Ini juga sama, bagi 25. 25 bagi 25 hasilnya 1 kan? 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, ini jawabannya ini udah sederhana. Nah, sekarang yang ini. Jadi ingat ya, kalau di sini bilangan bulat ini berarti langsung aja 1. Ini jadi pecahan biasanya, kemudian 25 per 100. Ini juga sama nih tadi. Bisa langsung juga tanpa melewati proses ini. 2, ini 2 nih, yang ini 2. Ini 2. Ini jadi pecahan biasanya 3 per 10 karena di belakang komanya satu angka. Nah, sekarang yang ini artinya apa? Angkanya ada angka berapa aja? Ada angka 25 ya. Kalau 0 di depan itu nggak berarti ini. Berarti di belakang koma ada berapa angka? 3. Berarti per 1000. Oke. Per 1000. Kira-kira ini udah jadi pecahan biasa tapi belum sederhana. Kira-kira kalau dibagi 25 itu bisa nggak? Kita coba ya bagi 25. Ini juga dibagi 25. Oke. 25 dibagi 25. Oke, 25 dibagi 25 hasilnya 1 kan? 1 ya. Bu, 1000 dibagi 25 terlalu besar. Ini aja dulu nih, 100 aja ya, 100. 100 dibagi 25 itu 4 kan? Nah, ini tinggal tambahin 0 ya. Jadi 1 per 40 kayak gitu. Jadi 1000 bagi 25 itu hasilnya 40. Kayak gitu ya.
Next, yang selanjutnya, pecahan biasa ke persen. Nih, ada yang baru lagi nih, kalau kemarin udah biasa udah bisa ya. Nah, kalau sekarang pecahan persen. Pecahan persen ini merupakan pecahan yang memiliki nilai penyebutnya itu tetap, yakni per 100. Nih, per 100. Jadi kalau yang namanya persen, ini nih persen itu dia per 100 ya, per 100. Nah, contohnya, ubahlah 1/4 ini kan pecahan biasa ya, 1/4 ini pecahan biasa. Ubah ke dalam bentuk persen. Kira-kira cara menghitungnya itu dengan cara apa ya? Nah, kalian caranya itu tinggal mengalihkan pecahan biasa tersebut dengan 100%. Berarti di sini tadi kan 1/4 soalnya, tinggal dikalikan saja 100%. Nah, gini. Cara menghitungnya bebas, mau membagi dulu baru mengalihkan, boleh. Bu, saya mau 100 kali 1 dulu, boleh. Misalkan 100 kali 1, 100 kan, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Atau saya mau bagi dulu nih Bu, 100 dibagi 4 itu hasilnya kan 25 ya. 25 dikali 1, 25, berarti 25%. Nah gitu, kalau pecahan biasa ke persen dengan mengalihkan dengan 100%. Nah yang selanjutnya, pecahan persen ke pecahan biasa. Kalau sekarang persennya yang diketahui, contohnya lihat. Ubahlah 25% ke dalam bentuk pecahan biasa yang sangat sederhana. Cara menghitungnya, kalian mengubah penyebut itu menjadi 100 penyebutnya. Karena kenapa Bu harus diubah menjadi 100? Karena tadi definisinya ini. Penyebutnya itu adalah tetap, yakni 100. Berarti 25% itu artinya 25 per 100, oke? 100 ini dari si persennya. Nah, ini belum sederhana nih. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 25 kan? Biar sederhana ya. 25. 25 bagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, ini pecahan persen ke pecahan biasa. Oke, sekian pertemuan kali ini. Tadi Ibu sudah membahas bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa ke campuran, begitu juga sebaliknya, campuran ke biasa, kemudian pecahan biasa ke desimal, juga pecahan biasa ke bentuk persen, dan juga sebaliknya ya. Nah, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan ini kalian paham dan juga kurang puas, biar kalian itu mencari lagi di luar sana, mencari lagi. Dan nanti kerjakan modul yang sudah Ibu berikan dengan saksama ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Selalu ingat pesan Ibu harus tetap pakai masker, sering mencuci tangan, dan ingat belajar dari rumah ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.